kembali lagi dengan guru-guru sekolah minggu pada hari Minggu yang ceria ini anak-anak. Apa kabarnya? Yang tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Oh yes. Sudah dipersiapkan anak-anak sekolah minggu alat-alat ibadahnya, yaitu tentunya Alkitab, buku tulis, hidung jemaat, dan juga alat tulis. Dan yang paling penting, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk ibadah. Sebelum kita memasuki ibadah kita anak-anak sekolah minggu, ayo dilipat tangannya, ditutup mata, kita berdoa, diikutkan doa yang Ama mengucapkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat yang kami terima dalam hidup kami. Kami akan ibadah Bapa kami yang di surga. Berkati ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah doa kami, anak-anak-Mu sekolah minggu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Anak-anak sekolah minggu, ada baiknya kita memulai ibadah kita ini dengan nyanyian. Apa nyanyi kita Inang di sekolah minggu? Dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Semua tahu kan orang 1, 2, 3? Pasti tahu itu lagunya. Ya, ayo kita nyanyikan dari terbit matahari. Nyanyikan sama-sama ya anak-anak. Alkitab kita anak-anak sekolah minggu. Episode kita pada hari ini tertulis di mana ya? Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ayo, udah dapat anak-anak? Sudah dapat anak-anak. Oke, udah dapat ya. Dibaca di rumah ya anak-anak sekolah minggu. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melaksanakannya dalam kehidupannya. Amin. Sebelum kita mendengar khotbah kita, mari kita bernyanyi. Apa lagu kita nak? Dari Kidung Jemaat nomor 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kidung Jemaat nomor 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Ayo dibuka anak-anak sekolah minggu Kidung Jemaatnya. Oke, udah dapat semua anak-anak?
Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 12 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Sebelum kita mendengarkan khotbah kita anak-anak sekolah minggu, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa dipimpin oleh Inang Grace. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat berkat dan kasih karunia yang masih kau limpahkan kepada kami pribadi. Pada hari ini Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar apa yang dapat kami beritakan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Bapa, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir selesai ibadah ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak untuk menjadi anak-Mu dan kami layak untuk mendapatkan berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ayo anak-anak dibuka Alkitabnya. Di mana nas kita tertulis khotbah hari ini, nak? Hari ini khotbah kita tertulis di Mazmur 103 ayat 1 sampai ayat 3. Ya, Mazmur 103 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Ayo dibuka anak-anak Alkitabnya. Siapa yang sudah dapat anak-anak? Orang satu udah gimana? Udah dapat belum? Orang dua? Untuk orang tiga, ayo udah dapat. Kita tentunya udah dapat semua ya, Nang. Untuk orang 1, 2, 3, mari kita sama-sama membacakannya bersama-sama. Dibaca di rumah ya anak-anak. 1, 2 ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Demikian firman Tuhan. Inang kenal nggak di sini yang namanya Raja Daud? Anak-anak sekolah minggu kenal nggak Raja Daud? Kenal lama Raja Daud itu yang mengalahkan Goliat kan nama? Iya, yang mengalahkan Goliat. Jadi nas kita hari ini adalah doa, pujian, ucapan syukur Raja Daud. Kenapa? Karena Raja Daud mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia melawan Goliat, pakai ketapel, ketika Raja Saul membunuh dia, ketika dia dalam peperangan, dan ketika dia dalam kesalahan yang akan dilakukannya, Tuhan selalu menyertai. Jadi dia selalu mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Oh iya, nah, dari nas ini ketika kita melihat Raja Daud, apa-apa aja poin yang harus kita ambil dari nas kita ini? Yang poin yang pertama, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Iya, apa-apa aja kebaikan Tuhan ini dalam hidup kita. Dalam hidup anak sekolah minggu, apa-apa aja kebaikan Tuhan. Banyak amat. Kalau contoh gampangnya, seperti saat ini kita masih tampil di sini buat ibadah bersama-sama dengan anak di rumah, berarti kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan sukacita, bahkan kita masih diberi apa anak-anak? Nafas kehidupan.
kehidupan. Itu salah satu kebaikan Tuhan inangnya. Iya. Yang kedua apa lagi nang? Contohnya lagi. Yang kedua itu kesehatan secara fisik. Iya, masih sehat ya, masih kuat dan masih bugar. Apa lagi nang yang selanjutnya? Meskipun pada saat ini corona masih ada, tapi kita masih bisa makan karena orang tua kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk bekerja. Dan masih banyak lagi kebaikan-kebaikan Tuhan untuk kehidupan kita. Terkhusus untuk anak sekolah minggu, tentunya masih diberikan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi ya. Yang ada satu lagi yaitu Tuhan mengampuni kesalahan manusia. Di ayat 3 dikatakan Dia yang mengampuni segala kesalahan. Sama seperti doa Bapa kami ya. Apa yang dikatakan di situ Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, itu kebaikan Tuhan. Berarti ya Mak, anak-anak sekolah minggu itu harus mengampuni sesama atau temannya yang buat salah sama dia ya Mak? Iya, baru Tuhan mau mengampuni kesalahannya. Iya ya. Nah, ketika setelah selesai kita mengingat kebaikan Tuhan, Raja Daud di sini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita mengungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan? Ada yang tahu nggak Inang di sini? Melalui doa ya Mak? Iya, melalui doa satu. Atau bisa juga nggak dengan nyanyian Mak? Boleh. Kemudian dengan perbuatan baik. Dengan perbuatan baik. Kalau melalui doa, pertama-tama kita itu harus mengucap syukur. Makanya ketika kita berdoa, di awal doa kita itu kita harus mengucap syukur. Jangan berdoa langsung membuat permintaan ya Mak ya? Iya, jangan. Tapi harus pertama mengucap syukur. Yang kedua melalui nyanyian. Ketika Raja Daud di sini mengetahui kebaikan Tuhan, dia bernyanyi. Anak-anak sekolah minggu harus rajin bernyanyi juga. Nyanyi apa ya Mak? Ya nyanyi rohani dong Inang. Masa nyanyi TikTok? Oh iya ya. Kan? Jadi berarti sebenarnya TikTok itu bisa nggak dibuat lagu rohani Mak? Jangan lah Inang. Nggak boleh ya. Berarti harus dibiasakan lagu rohani. Nyanyikan lagu rohani yang di kidung jemaat, yang di UND, dan juga nyanyian rohani yang ada musik rohani. Itu harus dibiasakan untuk dinyanyikan sebagai bukti kita harus mengucap syukur. Dan yang ketiga tadi apa yang bilang? Melalui perbuatan baik. Ketika kita sudah menyadari bahwa Tuhan itu baik, maka kita harus berbuat baik juga kepada orang lain. Seperti apa Mak berbuat baik itu? Tahu nggak Ina seperti apa berbuat baik? Tahu nggak anak-anak sekolah minggu? Pasti tahu ya kan. Contohnya kalau misalkan secara umumnya lah ya, kalau di rumah kalau disuruh orang tua itu harus gimana ya, Inang Grace? Tentu harus menuruti apa yang dikatakan orang tua, tidak boleh membantah. Contohnya lagi ketika kawannya nggak punya pulpen, kita punya 2 pulpen, maka kita harus Jangan kepada temannya. Dan yang paling penting jangan berbohong. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan baik yang diberikan Tuhan. Oke, demikianlah firman Tuhan kita untuk hari ini. Nah, seperti biasa ya Nang ya. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri khotbah kita hari ini, ada tugas untuk orang satu Nang? Ada. Orang 2 ada? Orang 3 juga ada ya? Ya. Apa yang tugas untuk orang satu? Tugas orang satu, ayat hafalannya tertulis pada Mazmur 103 ayat 1. Tugasnya menyanyikan salah satu lagu antara lain dari Terbit Matahari, Kidung Jemaat nomor 12, dan Kidung Jemaat nomor 299. Oke, terima kasih. Oke. Nah, untuk orang 2 anak sekolah minggu orang 2, yang pertama ayat hafalannya dari Mazmur 103 ayat yang kedua. Nah, tugasnya
jelaskan 3 sikap yang boleh kita ambil dari khotbah kita hari ini. Jelaskan 3 sikap yang bisa kita ambil dari khotbah kita hari ini. Itulah tugas untuk orang tua. Untuk orang 3 enam. Orang 3 untuk ayat hafalannya diambil dari Mazmur 103 ayat yang ketiga. Mazmur 103 ayat yang ketiga. Untuk tugas orang 3, coba simpulkan khotbah hari ini minimalnya 5 kalimat, tidak boleh kurang, boleh lebih ya nak ya. Sudah jelas orang 3? Oke, silakan dikerjakan tugasnya dan dikirim melalui video ke WA Guru Sekolah Minggu atau WA Mang Pendeta, atau juga di grup HKBP Desa Maju. Terima kasih. Dan kami juga memohon kepada orang tua kami, orang tua anak-anak sekolah minggu, mohon dibimbing anak-anaknya Mang Inang untuk beribadah di rumah kita masing-masing, supaya kami juga boleh meminta bukti ibadah dari anak-anak kita berupa foto ketika mereka bernyanyi, ketika mereka berdoa, dan ketika mereka mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah khotbah kita hari ini. Ayo anak-anak sekolah minggu, dilipat tangannya, ditutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Kiranya berkati firman-Mu itu agar bekerja di dalam kehidupan kami. Kami selalu mengucap syukur kepadamu atas segala berkat-Mu yang kami terima setiap hari dan setiap saat. Ajar anak-anak sekolah minggu untuk mengucap syukur atas berkat yang kami terima, dan ajari mereka selalu berdoa, bernyanyi, dan memuji nama-Mu dalam setiap kehidupannya. Bapa yang di surga, kami adalah orang yang berdosa. Kiranya ampuni dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, nanya ada bagusnya kita bernyanyi. Dari mana kita nyanyi? Bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 299 ayat yang pertama. Kidung Jemaat nomor 299 ayat yang pertama. Kita nyanyikan dengan semangat ya anak-anak. Mari kita bernyanyi. Mengakhiri ibadah kita, anak-anak sekolah minggu, mari kita lipat tangannya, kita tutup mata, sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.